Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya tiada henti sehingga kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang kelak bisa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema bersihkan hati di bulan yang suci untuk meraih ridho ilahi. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ketika ada orang yang tidak nyaman dengan diri kita, salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada penyakit dalam hati kita. Penyakit hati inilah yang membuat kita tidak menikmati apapun dalam hidup. Mengenai hati bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, hati yang bersih, yaitu yang selamat dari berbagai penyakit. Hati ini tidak terdapat di dalamnya selain rasa kecintaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu takut akan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari Allah. Itulah hati yang khusyuk, yang hidup, yang selalu sadar akan tujuan hidupnya ada di dunia. Itulah hati orang-orang yang beriman. Di antara penyebab hati menjadi hidup adalah dengan bergegas menghadap Allah, membaca Al-Quran serta merenunginya dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Lalu yang kedua yaitu hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, ia tidak mengenal Robnya, juga tidak beribadah menyembahnya. Ia hidup mengikuti hawa nafsu dan kesenangan belaka, meskipun itu mengundang murka Allah. Ia tidak menghiraukan nasihat, malah justru mengikuti rayuan setan. Itulah hati orang-orang kafir. Di antara penyebab hati menjadi mati adalah karena tidak mau menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma zaghu azaghallahu qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang yang demikian hatinya telah terbalik, sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari hatinya, sebab ia telah berpaling dari kebenaran. Sehingga kebatilan menjadi menu dan nutrisinya sehari-hari, juga kesesatan jalan yang selalu ia tempuh. Yang terakhir, yang ketiga yaitu hati yang sakit. Hati ini di dalamnya menyimpan energi, menyimpan kehidupan, akan tetapi telah bersarang di dalamnya sebuah penyakit. Hati yang selalu mengajak pada keimanan juga selalu mengajak pada kemunafikan.
Di antara salah satu sebab hati yang sakit adalah berbuat maksiat. Sebab maksiat akan membekas di hati dan membuatnya sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba melakukan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan memohon ampun serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Tapi apabila ia kembali melakukan maksiat, maka akan ditambahkan titik hitam dalam hatinya sampai menutupi hati tersebut. Hadirin rahimakumullah. Hati yang bersih akan selalu mengajak pemiliknya untuk selalu berbuat kebaikan. Begitupun sebaliknya, hati yang kotor akan selalu mengajak pemiliknya untuk selalu berbuat buruk. Sebab keputusan hati akan diikuti dan dilaksanakan oleh raganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mumpung nih Allah beri kesempatan kita berada dalam bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, yuk sama-sama kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran serta merenunginya dan berbuat kebaikan yang telah diperintahkan olehnya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya pribadi mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak semestinya untuk saya utarakan. Oh iya teman-teman, sebelum saya menutup ini, yuk sama-sama kita berdoa supaya kita dijauhkan dari segala penyakit dalam hati. Teman-teman semua boleh mengangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwa kami, sucikanlah hati kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah yang menjaga serta melindunginya ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.